wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinatul Munawwaroh. Saya dari IPS 3, NIM 222-1010-953. Di sini saya akan menganalisis tentang ekonomi Indonesia di tengah pusaran resiko gagal bayar hutang Amerika. Ekonomi Indonesia di tengah pusaran risiko gagal bayar hutang Amerika. Kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan tahun 2023 tumbuh sebesar 5,03%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,02%. Sementara itu, saat ini ekonomi global semakin syarat diwarnai oleh isu fluktuasi ekonomi Amerika Serikat yang terbaru terkait risiko gagal bayar hutang Amerika Serikat. Bagaimana evaluasi kinerja ekonomi triwulan tahun 2023 dan perkiraan ke depannya, serta apa implikasinya bagi Indonesia jika Amerika sampai gagal membayar utangnya? Di keuangan Amerika Serikat bicara perihal kemungkinan Amerika Serikat mengalami default atau gagal bayar utang. Ialah menyalahkan Kongres Amerika Serikat yang tak kunjung menaikkan paku tanpa pemerintahan Yolanda. Dalam sambutan yang disiapkan untuk acara Washington dengan eksekutif bisnis dari California, mengatakan default utang negeri Paman Sam akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan sementara memborong pembayaran rumah tangga untuk hipotek, pinjaman mobil, dan kartu kredit yang lebih tinggi. Ialah menyebut kesalahan itu adalah tanggung jawab besar Kongres untuk meningkatkan atau menangguhkan atas pinjaman 31,4 triliun dolar Amerika Serikat. Yellow juga memperingatkan bahwa default akan mengancam kemajuan ekonomi yang telah dibuat Amerika Serikat sejak pandemi COVID-19. Selain itu, jika plafon utang tidak dinaikkan, menurut bisnis Amerika Serikat akan menghadapi pasar kredit yang memburuk dan pemerintahan kemungkinan tidak akan dapat mengeluarkan pembayaran kepada keluarga militer dan manual yang bergantung pada jaminan sosial. Mantan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, default ini bahkan memperingatkan default akan memicu malapetaka ekonomi yang akan membuat suku bunga lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang. Di sisi lain, Partai Republik pada Rabu 26 April waktu setempat menyatakan untuk menaikkan batas pinjaman nasional, tetapi harus dengan syarat pemotongan anggaran belanja yang besar. Sikap itu sebagai respon atas pengeluaran berlebihan Kobay dan di tengah potensi gagal bayar yang makin mengkhawatirkan. Senada dengan Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump juga menyalahkan Joe Biden atas kegagalan Amerika Serikat, telah menilai Biden sebagai dalam kehancuran dolar Amerika Serikat dan pemicu inflasi tinggi di Amerika Serikat. Meski berulang kali mengalami masalah pagutan, tetapi Amerika Serikat tidak pernah mengalami default. Kementerian Keuangan Amerika Serikat sebelumnya sudah memberikan estimasi jika anggaran akan habis paling cepat pada awal Juni. Sementara itu, CBU memprediksikan anggaran akan habis sekitar bulan Juli hingga September. Jika sampai pada batas tersebut, pagu utang belum dinaikkan, maka Amerika Serikat akan mengalami default untuk pertama kalinya dalam sejarah. Atas dasar hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada hari Rabu 26 April akhirnya bergerak cepat dan meloloskan rancangan undang-undang untuk menaikkan plafon utang pemerintah sebesar 31,4 triliun dolar Amerika yang mencakup pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya. Meski demikian, RUU itu dipastikan tidak akan disahkan Senat dan Presiden Jokowi dan telah mengancam akan melakukan veto atas anggaran yang menyertai RUU tersebut. Jika itu terjadi, masalahnya jika plafon utang tidak dinaikkan, di Departemen Keuangan Amerika Serikat dapat kehabisan cara untuk membayar tagihannya. Dalam hitung minggu dan pasar keuangan sudah menunjukkan tanda-tanda peringatan. Berkaca pada tahun 2011, kebutuhan yang terjadi menyebabkan penurunan peringkat kredit pemerintah yang mendorong biaya pinjaman lebih tinggi dan menekan investasi. Di sisi lain, masalah kegagalan utang Amerika Serikat ini dinilai tidak akan
terlalu berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia bahkan pergerakan nilai tukar rupiah pun belum menunjukkan pengaruh dari isu ini, Bang. Indonesia menilai isu decoupling atau batas utangan Amerika Serikat ada government merupakan isu yang terus berulang kepada Departemen Pengelolaan Moneter B. Edi Susianto mengungkapkan pihaknya yakin ada kesepakatan antara pemerintah dan parlemen Amerika Serikat. Namun demikian, dia tetap melihat ada dampaknya terhadap sentimen global. Pasalnya, isu tersebut selalu menjadi salah satu pusat perhatian pelaku pasar. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka tentu dampaknya akan menimbulkan sentimen yang negatif. Pelaku pasar akan cenderung ke safer form.